Assalamualaikum yo semuanya. Gimana kabar kalian dan gimana puasa kalian? Aman-aman saja kan? Semoga lancar sampai di hari kemenangan. Oke, kita langsung aja dah ke alur ceritanya. Check it out. Cerita sebelumnya, saat sang MC kita Hansen menemui jempol besar dan membarter senjata yang mereka berdua inginkan. Setelah itu, keesokan harinya, Sen pun kembali ke gedung asrama pria. Namun, Sen pun terdiam di depan pintu asrama, karena dia mendengar ada keributan di dalam. Sen pun bertanya-tanya, kenapa ada suara wanita di dalam? Lalu Sen pun masuk, ternyata di sana ada Kang yang sedang bermain game tangan surga. Namun dia sangat kesal karena kalah melulu oleh pasangan yang arogan. Makanya dari luar Sen mendengar seperti ada keributan plus ada suara wanita di asrama. Kang pun menanyakan kepada Sen, "Saudara ketiga, apa kamu tahu cara bermain game tangan surga? Tolong bantu aku memberi pelajaran untuk pasangan busuk ini." Sen pun menjawab bahwa dia bisa bermain game tangan surga. Dia pun ingin membantu Kang. Sedangkan itu pasangan yang mendengar Kang telah mengatai mereka pasangan yang busuk, mereka pun berucap di chat suara bahwa Kang ini sampah dan akan dijauhi para gadis-gadis. Lalu karena Kang meminta bantuan berarti orang itu sampah juga, ucap akun yang bernama Terpesona dan yang satunya bernama burung kecil yang bergantung pada manusia. Lalu Sen pun mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah game, jadi tidak perlu menghina-hina seperti itu. Mendengar itu, akun yang bernama Terpesona itu pun menantang Sen bermain dan ingin memberi pelajaran kepada sang MC kita. Kang pun sangat kesal mendengar bacotannya. Dia pun meminta kepada Sen agar Sen memasukkan ke daftar teman, lalu memasukkan Sen ke dalam ruangan. Melihat nama akunnya Kang yang bernama Optimus Prime, Sen pun merasa itu sangat cocok. Lalu Kang pun mengajari Sen menyambungkan ke jaringan sekolah dan mendaftarkan akunnya. Kang pun bertanya-tanya, apa ini nama akunmu saudara ketiga? Ternyata akun milik sang MC kita bernama pacarku Jian Ran. Mungkin karena waktu itu sang MC kita menang melawan Jian Ran dan juga Jian Ran berjanji kalau menang maka dia akan menjadi pacarnya sang MC kita. Makanya Sen menamai akunnya lagi seperti itu. Pasangan yang banyak bacot itu pun melihat akun sang MC kita malah tertawa dan mengatakan bahwa sang MC kita ini sangat bodoh dan juga membuat malu leluhurnya kalau melihat ini. Beda dengan Kang yang bertanya-tanya, apakah saudara ketiga tidak takut akan diburu semua siswa di sekolah ini kalau menggunakan nama akun seperti itu? Sen pun hanya santai-santai saja dan malah mengatakan apakah kalian mau bermain atau tidak? Karena dia hanya punya waktu setengah jam. Setelah itu Sen mau meninjau pelajarannya. Pasangan yang banyak bacot itu pun langsung mengatakan bahwa mereka akan mengalahkan sang MC kita dan menundungnya dan membuat seluruh sekolah tahu bahwa Sen ini cuma seekor katak yang mau memangsa daging angsa. Berani-beraninya kau mengatakan bunga sekolah sebagai pacarmu. Setelah itu permainan pun dimulai. Tanpa pandang bulu lagi, Sen pun langsung dengan cepat mengambil poin. Kang yang melihat pun tak percaya tangan Sen sangat cepat sampai-sampai matanya pun tak bisa melihat. Singkat cerita, Sen pun mengalahkan pasangan yang banyak bacot itu. Walaupun pasangan itu meminta bantuan pada seniornya, tetap saja sang MC kita dapat memenangkan permainannya. Kejadian itu pun langsung tersebar ke seluruh sekolah. Banyak para siswa-siswi membicarakan sang MC kita. Ada juga yang mengatakan bahwa sang MC kita ini sangat arogan karena menamai akunnya dengan pacarku Jian Ran. Sedangkan itu di tempat lain, ada gadis yang tengah memanggil nama Jian Ran sambil berlari. Jian Ran pun menjawab, ada apa Lily? Kenapa kau terburu-buru begitu? Lily pun langsung menanyakan, ayo jujur padaku, siapa pacarmu itu? Jian Ran pun bingung, sejak kapan dia punya pacar? Omong kosong macam apa yang kau bicarakan Lily? Masih tidak mengakui juga. Begitu banyak pesan di situs sekolah, coba lihat sendiri, ungkap Lily sambil menyodorkan gawainya. Melihat itu, Jian Ran pun tak menyangka dengan nama akun sang MC kita. Dia pun menyangka tak mengenal sang MC. Lily pun mengatakan bahwa Jian Ran berhentilah berpura-pura karena pacarnya itu telah mengalahkan Liu Ke dan Li Jie. Yang itu artinya dia sangat kuat. Kapan kamu akan memperkenalkannya padaku? Goda Lily. Jian Ran pun langsung membantah lagi bahwa itu cuma omong kosong dan juga dia tidak punya pacar.
Jadi kalian benar-benar tidak saling kenal satu sama lain ya, ucap Lily. Sedangkan itu Sen bersama saudara-saudaranya tengah berjalan. Mereka pun sangat kagum dengan Sen yang ternyata sangat ahli bermain game tangan surga dan juga sudah menjadi viral di sekolah. Kang pun mengungkapkan kalau Sen tidak menahannya, dia pasti akan menyebarluaskan identitas sang MC kita biar tambah viral. Lalu Lu Meng pun mengatakan bahwa saudara ketiga kita ini cukup pintar merendahkan diri agar supaya tidak didatangi masalah. Tak disangka-sangka Sen pun berpapasan dengan Jian Ran, namun mereka tak menyadari satu sama lain. Sedangkan Jian Ran bergumam bahwa kalau dia ketemu dengan orang itu, dia pasti akan memberikannya pelajaran. Setelah itu, beberapa hari kemudian, Sen pun diberikan misi pertamanya oleh Qin Xuan. Qin Xuan pun mengatakan bahwa dia sudah mengurus izin cuti untuk misi pertamanya sang MC. Sen pun menanyakan misi apa yang harus dia lakukan dalam tim kali ini. Qin Xuan pun menjawab bahwa menjadi pengasuh. Mendengar itu, Sen pun terkejut. Menjadi pengasuh? Aku kan seorang pria dan tak tahu caranya mengasuh. Qin Xuan pun menjelaskan maksud dari pengasuh adalah Sen dan timnya ditugaskan untuk menjadi atau lebih tepatnya menjadi pengawal bagi para anak dengan latar belakang dan identitas khusus. Seperti Tuan Muda Yuan dan Tuan Muda King yang kau kenal. Mereka orang-orang yang perlu kita lindungi. Jika kita bisa menjaga mereka dengan baik, kita bisa mendapatkan hadiah langka seperti kartu tingkat S, ungkap Qin Xuan menjelaskan panjang lebar. Mendengar itu, Sen pun merasa misinya lumayan menarik. Dia pun melihat informasi tentang misi pengawalannya yang ternyata di Gurun Iblis. Lalu dia lanjut mencari tahu orang yang akan dikawalnya bersama timnya. Sen pun bergumam ke Qin Xuan. Apa dia yakin membawa anak-anak ke tempat seperti itu? Dan Sen pun lanjut mengatakan bahwa dia tidak bisa menjamin bisa membawanya pulang hidup-hidup. Di sini pun kita mengetahui identitas orang yang akan dikawal sang MC kita bersama timnya. Seorang gadis remaja berumur 16 tahun bernama Wang Mengmeng. Identitasnya pun rahasia. Pendidikan sekolahnya pun kelas khusus militer elang hitam dan baru memasuki Suaka Armor Baja 1 bulan yang lalu. Lalu Qin Xuan pun berucap, kalau Sen tidak bisa menjalankan misi ini, lupakan saja soal kartu tingkat S-nya. Lalu kau akan dikeluarkan dari tim, bahkan aku akan dihukum juga. Singkat cerita, di tempat Gurun Iblis, ternyata Sen menerima juga misi pengawalannya. Di sana, Wang Mengmeng sedang merangkul sang MC kita. Jadi kita sebut saja dia Mengmeng, bukan Beng Beng. Mengmeng pun menanyakan kepada Sen tentang jurusannya di sekolah elang hitam, sambil dia menyebut sang MC kita ini dengan sebutan senior. Sen pun menjawab bahwa dia di jurusan panahan, dan Sen juga tidak enak mendengar Mengmeng menyebut dia senior. Sen pun mengatakan panggil saja dia Sen. Baiklah senior Hansen. Sen pun berpikir dan tak menyangka Qin Xuan mengirimnya menjadi pengawal bersama si anak Sultan Su dan paman kumis Super Mario. Sen pun menyimpulkan bahwa gadis ini adalah orang yang sangat penting. Di sini juga banyak makhluk buas. Sen pun berharap tidak akan terjadi apa-apa. Karena kalau terjadi apa-apa, bisa-bisa dia tidak mendapatkan kartu tingkat S-nya. Lalu Sen pun melihat armor dan senjata mutan yang dipakai Mengmeng. Menurut Sen, bahkan seorang Lin Bai Peng saja tidak memilikinya. Sudah dapat dipastikan identitas gadis ini seorang bangsawan atau anak dari orang yang berkuasa. Kesenjangan antara orang-orang ini begitu besar. Jika orang awam sepertiku ingin menjadi seorang bangsawan, aku perlu mengorbankan nyawaku demi bisa naik ke gen tingkat lanjut. Tapi bagaimanapun juga, suatu hari nanti aku akan membuat ibu dan adikku jadi bangsawan, pikir Sen. Tiba-tiba paman kumis Mario melihat bis rubah gurun bertanduk satu sedang menatap ngiler ke mereka. Paman kumis Mario pun merasa beruntung karena mereka menemukan mangsa begitu cepat. Melihat itu, Mengmeng pun dengan sigap ingin menyerang rubah tanduk satu itu sambil mengatakan bahwa dia ingin menyelesaikan ujian ini sendiri. Jadi menurutnya Sen dan kawan-kawan tidak perlu ikut. Namun Sen tidak membiarkan itu. Dia pun mengatakan kepada anak Sultan Su dan paman kumis Mario untuk melindungi Mengmeng di kedua sisi. Oke bro, baik abang Sen, ucap mereka. Mengmeng pun melemparkan senjata belatinya ke arah rubah tanduk satu. Namun dengan lincahnya sang rubah menghindarinya. Senjata belati Mengmeng pun kembali layaknya bumerang. Setelah itu, Kuchiyose no Jutsu. Mengmeng pun memanggil hewan tunggangannya berupa beruang putih tingkat darah dewa. Mengmeng pun memanggil hewan tunggangannya itu dengan sebutan Dabai.
Si anak Sultan Su yang melihat itu pun terkejut bahwa Meng Meng mempunyai hewan kuciyose tingkat darah dewa. Paman Kumis Mario pun membenarkan bahwa itu tingkat darah dewa. Lalu Meng Meng pun tanpa pikir panjang mengejar sang rubah yang tengah lari kabur. Melihat itu, Shen pun berteriak pada teman satu timnya untuk mengkuciyose hewan tunggangannya masing-masing. Karena menurut Shen mereka tidak boleh luput untuk selalu mengawasi Meng Meng. Setelah itu, Meng Meng pun berhasil mengejar sang rubah. Sang rubah pun berada di atas bebatuan. Meng Meng pun berucap bahwa sang rubah tidak bisa lari lagi. Untuk itu serahkan dirimu, maka aku akan berterima kasih karena itu gen mutanku akan naik. Namun Meng Meng tak menyangka bahwa dia telah dijebak sang rubah bertanduk satu. Ternyata sang rubah telah menyiapkan kawanannya untuk menyerang balik Meng Meng dan Dabai. Melihat itu, tanpa pikir panjang lagi, Meng Meng pun langsung kabur. Sekawan rubah pun mengejar Meng Meng dan Dabai. Satu rubah pun berhasil menggigit kaki Dabai. Dabai pun terlihat sangat kesakitan. Para rubah lain pun juga berhasil menyerang Dabai dan juga ingin menerkam Meng Meng. Namun, tiba-tiba anak panah menyerang para rubah yang ingin menerkam Meng Meng. Anak panah siapakah itu? Ya sudah pasti anak panah sang MC kita yang selalu datang tepat waktu. Lalu, Shen pun mengajak Paman Kumis Mario dan anak Sultan Su untuk segera menghabisi para rubah dan segera membawa Meng Meng ke tempat aman. Meng Meng pun akhirnya berhasil kabur dari kepungan para rubah. Dia pun meminta maaf karena dia ceroboh menyerang rubah itu sendirian. Shen pun menjawab bukan waktunya untuk mengatakan itu, lebih baik Meng Meng lari secepatnya. Sedangkan itu, anak Sultan Su yang lagi asik-asiknya menyerang para rubah tiba-tiba mendengar suara di bawah tanah. Dia pun bertanya-tanya suara apakah itu? Tak disangka dan tak diduga-duga cacing besar Alaska muncul di hadapannya. Melihat itu, Shen pun mengatakan itu cacing gurun batu Bang Jeff, bukan cacing besar Alaska yang ada di SpongeBob. Ini gawat. Setelah itu mereka semua pun lari, sedangkan di belakang mereka sekawan rubah yang masih banyak pun mengejar mereka. Begitu juga cacing gurun batu. Dikatakan cacing gurun batu ini sangat menyukai medan yang banyak bebatuan layaknya paus pembunuh yang ada di lautan yang bergerak sangat cepat. Shen pun mengungkapkan yang paling berbahaya dari cacing ini adalah saat berburu mereka berkelompok. Belum lama Shen mengungkapkan para cacing lain pun menghadang mereka. Gawat, ini benar-benar muncul. Baru juga kita diserang sekelompok rubah dan sekarang cacing, ungkap si anak Sultan Su. Sedangkan Shen meminta Meng Meng untuk ke sisinya. Namun Meng Meng tidak mau kalau dia makin membuat sang MC kita terbebani. Tapi Shen pun mengungkapkan bahwa ini untuk mengurangi sasaran mereka. Meng Meng pun tak bisa menolak lagi dengan muka merona manisnya. Lalu Shen pun meminta kepada Paman Kumis Mario untuk menangani para rubah karena Shen sangat mempercayai kemampuannya. Mendengar itu, Paman Kumis Mario pun sangat berterima kasih kepada sang MC kita yang telah sangat percaya kepada dirinya. Dia pun dengan semangatnya menggunakan teknik tangan surganya dan melibas para rubah dengan sangat cepatnya. Shen dan Meng Meng serta anak Sultan Su pun mengikuti Paman Kumis Mario di belakang yang tengah membukakan jalan. Meng Meng yang melihat para pengawalnya berjuang sangat keras, dia pun menangis dan menyalahkan dirinya atas kejadian ini karena semuanya dalam bahaya. Namun sebagai pria sejati, Shen pun mengatakan bahwa ini adalah tugas mereka untuk melindungi Meng Meng. Kalau sampai Meng Meng terluka, itu artinya kami tidak mampu, jadi jangan terlalu dipikirkan. Mendengar itu, Meng Meng pun terharu, bahkan dalam situasi begini pun senior Shen menghiburku. Kamu baik sekali senior, ungkap Meng Meng. Lalu Shen pun melihat Paman Kumis Mario tengah beraksi. Dia pun berpikir bahwa si Paman mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi, karena kelompok para rubah sangat banyak. Tiba-tiba raungan salah satu rubah pun terdengar dan terkonfirmasilah rubah itu ternyata Raja Rubah tingkat darah dewa yang sedang memanggil kawanan rubah lainnya.
Melihat mereka yang terdesak lagi, Meng Meng pun juga menangis lagi sambil mengatakan bahwa buang saja dia dan biarkan mereka memakannya agar para senior dapat kabur. Biarkan Meng Meng menanggung semua akibat ini. Namun seperti biasa, Shen pun mengatakan bahwa mereka terlalu dini untuk menyerah. Shen pun meminta agar Meng Meng meminjamkan pisau belatinya sambil mengatakan, apakah kau pernah bermain kuda-kudaan sebelumnya? Ini akan menyenangkan. Apa yang akan kau lakukan, Senior Shen? Shen pun langsung melepas ikat pinggangnya dan mengikat Meng Meng bersama dirinya. Lalu Shen pun memasuki mode jiwa bis Ratu Perinya. Kalau kamu takut, tutup saja matamu, ucap Shen ke Meng Meng. Setelah itu, Shen pun mengatakan kepada paman kumis Mario agar dia melindungi bagian belakang Shen. Sedangkan anak Sultan Su terus saja menembak, ucap Shen. Lalu Shen pun melesat dengan sangat cepat dan menghabisi kawanan rubah. Dalam pandangannya Shen, gerakan para rubah sangat lambat. Dan itu karena Shen menggunakan mode jiwa bis Ratu Peri. Namun sayangnya Shen tidak bisa menggunakan mode ini dalam waktu yang lama. Jadi menurut Shen mereka harus keluar dari sini secepat mungkin sebelum durasinya berakhir. Sedangkan Meng Meng malah merona lagi melihat kegagahan sang MC kita. Lalu paman kumis Mario pun menyadari bahwa Raja Rubah ini sangat licik, memanfaatkan kawanannya untuk menguras tenaga mereka. Sedangkan sang Raja Rubah beristirahat memulihkan diri dan mencari-cari kesempatan saat mereka lengah untuk menyerang. Begitu juga dengan si anak Sultan Su mengatakan bahwa para cacing gurun batu pun sudah mulai mendekat. Melihat keadaan mereka, sang MC kita ini pun tak tinggal diam dan ingin menghabisi sang Raja Rubah karena sang Raja Rubah ini sangat cerdik. Sambil menyiapkan busurnya, Shen pun menyerang sang Raja Rubah dari jarak beratus meter. Meng Meng pun bertanya-tanya apakah sang MC kita dapat menembak sejauh itu. Shen pun mengatakan bahwa dia harus mengambil resiko untuk membuat musuh kita takut. Jadi aku harus membunuh bos mereka terlebih dahulu. Panah ini akan menentukan nasib kita. Panah sang MC kita pun melesat. Sedangkan sang Raja Rubah hanya nyengir seakan-akan panahnya sang MC kita tidak akan mengenainya. Si anak Sultan Su dan paman kumis Mario pun berucap, sialan si Rubah seperti meremehkan panahnya Shen. Shen pun dengan serius memperhatikan anak panahnya. Karena sang Raja Rubah ini begitu sombongnya, panahnya sang MC kita pun mengenainya. Meng Meng, paman kumis Mario, dan anak Sultan Su pun terkejut melihatnya. Karena anak panahnya Shen benar-benar mengenai sang Raja Rubah dengan tepat sasaran. Mereka pun sangat puas melihat sang Raja Rubah tumbang. Sedangkan para kawanan rubah pun terlihat bingung karena bosnya telah dikalahkan. Para cacing pun juga berhenti mengejar, ucap Su si anak sultan. Melihat ada kesempatan, mereka pun mulai kabur. Shen pun meminta Meng Meng mengkuciose lagi hewan tunggangannya. Lalu Shen pun kembali ke mode normalnya sambil menunggangi Dabai bersama Meng Meng. Namun tak diduga-duga cacing gurun batu muncul di hadapan mereka bersama dengan sang Raja Rubah yang bangkit kembali seolah-olah rubah itu mengendalikan sang cacing. Cacing itu pun tingkat darah dewa. Mereka pun berencana kabur secara terpisah. Rubah dan cacing pun ternyata mengejar Shen dan Meng Meng. Sia, dia mengejarku. Sungguh rubah yang licik. Dia pasti ingin balas dendam, pikir Shen. Para kawanan rubah pun ternyata juga mengejar sang MC kita. Sang MC pun tak tinggal diam langsung menggunakan busurnya untuk menyerang. Tak disangka-sangka notifikasi muncul dan Shen pun mendapatkan jiwa bis tingkat mutan. Shen pun juga tak menyangka dia akan mendapatkan jiwa bis dengan cara seperti ini. Dia pun bergumam dan merasa sangat beruntung. Apakah para dewa-dewi ada di sisiku? Ayo kejar sini, bawakan aku lebih banyak jiwa bis lagi. Setelah itu Meng Meng pun mengatakan bahwa Dabai sudah mulai kelelahan. Kalau begini kita akan dikejar. Shen pun membenarkan perkataan Meng Meng. Dia pun mengungkapkan bahwa mereka harus mengambil resiko lagi dalam keadaan seperti ini. Shen pun meminta Meng Meng untuk mengalahkan Dabai ke arah situ. Hah? Bukan ke arah ke situ ujung tebing? Tidak ada jalan lain, Senior Hansen. Jangan bilang kamu mau kita melompatinya. Dabai tak sanggup melakukan itu, ungkap Meng Meng. Namun Shen pun menjelaskan bahwa Meng Meng percayalah pada Shen dan ikuti saja arahannya. Tak pikir panjang lagi, Meng Meng pun memerintahkan Dabai melompat dengan sekuat tenaga. Shen pun lanjut meminta agar Meng Meng menarik kembali Dabai, sambil Shen siap-siap dengan busur panahnya untuk menyerang rubah dan si cacing. Anak panah pun mengenai sang cacing, membuat gerakan sang cacing membabi buta tak terkendali. Lalu cahaya kemasan pun muncul.
Meng Meng pun merasa kalau mereka akan mati dikarenakan terjatuh dari tebing. Namun Meng Meng merasa kalau tubuhnya melayang. Dia pun melihat sebuah bayangan sayap. Meng Meng pun berpikir setelah melihat bayangan sayap, dan dia pun pernah mendengar ada seseorang yang menggunakan jiwa bis seperti ini. Orang itu disebut si koin emas bigat. Sen pun menutup mata Meng Meng agar tidak menyadari identitasnya sebagai koin. Apakah senior Sen ini adalah si koin, pikir Meng Meng. Setelah mendarat, Meng Meng pun ingin memastikannya. Namun sayangnya Sen sudah kembali ke mode normalnya. Meng Meng pun menanyakan kemana sayapnya senior Sen. Aku tadi melihatnya. Sayap ya? Apa maksudmu bayangan yang terlihat saat kita jatuh tadi? Aku juga melihatnya. Kukira itu sayap, tapi sepertinya itu hanya sebuah bayangan awan lewat saja, jawab Sen yang mencari-cari alasan agar identitasnya tidak ketahuan. Namun, Meng Meng tak percaya dengan penjelasan sang MC kita. Dia pun ingin mengatakan bahwa senior ini adalah si koin, tapi sayang perhatiannya langsung teralihkan karena sang cacing gurun mulai jatuh dari tebing dan akhirnya tewas di tempat. Lalu Sen pun mengatakan untung saja Meng Meng baik-baik saja. Mari kita kembali sambil mencari paman kumis Mario dan si anak Sultan Su. Notifikasi pun memberitahukan sang MC kita mendapatkan jiwa bis cacing dan jiwa bis rubah. Dua-duanya pun tingkat darah dewa. Sen pun berpikir, sepadanlah dengan misi kali ini. Setelah itu, mereka semua pun kembali dengan selamat. Sen pun berpindah di sekolah militer Elang Hitam. Di sana ada seseorang tengah berlatih. Orang itu bernama Yang Xiao San. Agar tidak kepanjangan, kita panggil saja Yang Xiao saja, oke? Para gadis pun yang melihat sangat tergila-gila kepada Yang Xiao, yang kata mereka sangat tampan dan berbakat, ditambah kuat pula. Semenjak dia masuk sekolah ini, dia langsung menjadi terkenal, membuat para gadis ingin mau menciumnya. Lalu salah satu gadis yang sedang memegang boing-boingnya pun mengatakan bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Dia malah curiga Yang Xiao ini tidak tertarik sama cewek. Kalau tidak, kenapa dia tidak sedikit pun melihat kita? Soalnya kita cantik dan aduhai. Namun, tiba-tiba seseorang muncul di belakang mereka sambil mengatakan, "Hei para jablay jelek, pergi sana, jangan menghalangi jalanku." Sialan, siapa yang berani-beraninya mengatai kita jablay jelek, ucap salah satu gadis. Namun, temannya langsung menutup mulutnya dan meminta maaf. Lalu, dia pun menjelaskan bahwa pria itu adalah Li Yupeng. Dia adalah peringkat pertama dan ahlinya bermain game tangan surga. Mereka pun bertanya-tanya, apakah Yupeng datang ke sini ingin berduel dengan Yang Xiao? Banyak kabar burung mengatakan bahwa Yang Xiao lebih kuat dari Yupeng. Namun karena Yang Xiao tidak mengikuti kompetisi sekolah, makanya dia tidak memiliki peringkat. Nah, di sini pun narator memperkenalkan Yupeng yang katanya kandidat utama pacarnya Jianran. Entahlah. Para gadis pun berbisik membicarakan Yupeng. Mereka pun mengatakan bahwa Yupeng ini ganteng pakai banget, tapi sayangnya dia cuma menyukai Jianran. Dia memanggil kita jablay jelek, padahal kan dia cuma anjingnya Jianran. Pelan-pelan bicaranya, kalau tidak dia akan mendengarnya. Ngomong-ngomong, kenapa dia kemari? Padahal kan Yupeng dan Yang Xiao belum pernah ketemu. Sedangkan itu, Yupeng pun langsung belak-belakan menanyakan kepada Yang Xiao apakah dia orangnya dengan akun bernama pacarku Jianran. Yang Xiao pun menjawab dengan tegas bahwa dia tidak semembosankan dirimu yang setiap hari cemburu untuk seorang gadis dan membuat onar. Karena itu bukan kamu, jadi kita tidak perlu bicara banyak. Akun itu adalah sebuah ejekan bagi Jianran. Aku akan membuat si bajingan itu tahu apa yang disebut kesombongan yang sejati, ungkap Yupeng sambil pergi. Sedangkan itu, Shin pun beralih ke Sen dan saudara-saudaranya. Sen pun mendapat kabar dari saudara-saudaranya itu bahwa Yupeng ingin menantang Sen. Namun Sen mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yupeng. Kenapa juga dia ingin menantangku? Lumeng pun menjelaskan bahwa lebih tepatnya dia ingin menantang pacarku Jianran. Zhang pun menambahkan Yupeng ini adalah orang yang pernah melamar Jianran. Satu sekolah pun sudah tahu itu. Akunmu itu membawa masalah buatmu sendiri. Lihatlah ini postingan Skynet sekolah, sudah menjalar seperti api. Sen pun melihat postingan itu, namun sang MC kita malah merasa tertantang. Dia pun ingin membuktikan apakah cowoknya Jianran ini memang sekuat itu. Setelah itu, Sen pun ingin mandi dan bersiap-siap untuk merundung Yupeng malam ini, ujarnya. Lalu saat Sen mandi, dia pun bergumam walau misinya menjaga Meng Meng waktu itu berhasil dan ada sedikit kejadian.
tapi dia malah tidak mendapatkan kartu rank S. Qin Xuan tidak menepati janjinya. Apa dia benar-benar ingin minta dihajar? Kita pun melihat kejadian setelah Shen menyelesaikan misinya. Di sana, Qin Xuan mengatakan walaupun Meng Meng puas dengan kinerja Shen, tapi kartu belanja ranking S-nya belum bisa diberikan kepada Shen. Sekarang Shen harus menjadi pelindung Meng Meng di Suaka Armor Baja. Namun, saat Meng Meng berhasil memaksimalkan ketiga gen poin lain miliknya, selain poin gen darah dewa, barulah kamu bisa mendapatkan kartu belanja ranking S-nya. Lalu kita kembali ke Shen yang sedang mandi. Dia pun memegang 2 jiwa bis yang dia dapatkan. Untungnya dia mendapatkan ini, kalau tidak dia akan merasa rugi dalam misi waktu itu. Shen pun ingin melihat jiwa bis tipe apa yang dia dapatkan. Jiwa bis pertama yang dia dapatkan adalah jiwa bis rubah gurun bertanduk 1, jiwa bis jenis tunggangan. Shen pun merasa ini lumayan, walaupun dia sudah mempunyai tunggangan, menurutnya dia bisa mendapatkan uang dengan menjualnya. Lalu Shen pun tak sabar ingin melihat jiwa bis cacing tingkat darah dewa. Jenis apakah itu? Namun ternyata jenis peliharaan. Hah, ini lagi jiwa bis tingkat darah dewa namun jenis peliharaan seperti meong. Sial, aku mempertaruhkan hidupku sambil lari ngos-ngosan cuma mendapatkan ini. Rugi besar. Mungkinkah aku lagi sial hari ini? Shen pun merasa sangat kesal dan ingin melampiaskan kekesalannya kepada Yu Peng untuk menyalurkan kemarahannya. Mungkin keberuntunganku akan menjadi semakin baik setelahnya, gumam Shen. Singkat cerita, pertandingan Yu Peng dengan sang MC kita pun segera akan dimulai. Banyak para siswa-siswi ingin menonton live streaming pertandingannya. Begitu juga dengan Jianran dan Lily. Lily pun menggoda Jianran. Kau pegang siapa? Yu Peng atau pacarmu? Sudah kubilang dia bukan pacarku. Aku tidak peduli siapa yang akan menang. Aku cuma ingin tahu siapa bajingan ini, ungkap Jianran. Sedangkan itu, Yu Peng pun sudah siap-siap ingin bertanding ditemani para pengikutnya. Yu Peng pun mengatakan kalau dia mengakui kesalahannya, dia cuma meminta maaf secara pribadi kepada Jianran. Maka aku akan menyelamatkan gengsinya sedikit. Lalu notifikasi sistem pun memberitahukan bahwa pacarku Jianran memasuki ruangan untuk bertanding. Yu Peng versus pacarku Jianran pun segera dimulai dan disiarkan langsung. Di sana pun sang komentator memperkenalkan dirinya. Dia adalah wartawan sekolah. Dia pun mengatakan selamat datang di pertarungan yang sudah dinanti-nantikan ini. Kita saksikan peringkat 1 tangan surga Yu Peng melawan orang yang katanya pacarnya Jianran segera dimulai. Semuanya, mari kita saksikan pertarungan puncak antara pacar yang asli dan yang palsu. Yu Peng pun dengan sigap langsung mengambil poin. Lawannya pun tak bisa bereaksi, ucap komentator layaknya komentator tinju. Sedangkan Shen ternyata santai-santai saja memperhatikan layar sambil meminum sesuatu. Lanjut komentator mengatakan, dia tidak bergerak. Apakah dia menyerah? Apakah dia takut dengan kemampuan Yu Peng? Sudah kuduga dia hanyalah seorang pemula. Beraninya dia menamai akunnya dengan congaknya. Akan aku permalukan dia hari ini dan membuat dia malu untuk mengangkat kepalanya di sekolah, ucap Yu Peng. Sang komentator pun mengatakan bahwa Yu Peng sudah mendapatkan 40 poin dan lawannya pun masih 0. Para supporter pun meneriaki nama Yu Peng. Ada juga yang menduga bahwa sang MC kita telah offline karena takut melihat kemampuan Yu Peng dan menyarankan sang MC kita cabut saja dari sekolah. Sang komentator pun mengatakan Yu Peng terlalu mendominasi, tidak ada kesempatan untuk melawan balik. Ini bukan sebuah pertarungan, ini adalah sebuah pembantaian. Sedangkan itu Lily mengatakan, Jianran, sepertinya pacarmu itu jadi linglung setelah ketakutan. Tidak berguna, sia-sia aku menantikan pertarungan ini. Namun beda dengan Jianran yang sudah meriset kemampuan sang MC kita sebelumnya. Menurutnya dia tidak selemah itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Jianran ini tidak mengetahui sang MC kita yang pernah dia lawan dulu? Apa mungkin karena akunnya sang MC yang dulu namanya menang dan dapat pacar dan sekarang menjadi pacarku Jianran? Apa karena itu ya? Mungkin nanti setelah identitasnya ketahuan baru sadar ya kan? Lalu di tempatnya Shen dan kawan-kawan, Lu Meng pun tak menyangka Shen tidak bergerak sama sekali. Apa saudara ketiga benar-benar ketakutan? Zhang pun menambahkan, sial saudara ketiga, ayolah, kau akan dipermalukan. Lalu Shen pun menunjukkan muka seriusnya. Tenang saudara-saudaraku, Yu Peng itu sangat lamban. Jadi aku akan menunjukkan ke kalian apa itu namanya cepat.
setelah itu kita kembali ke tempat komentator. Dia pun mengatakan bahwa jarak skor antara Yu Peng dan pacarku Jianran semakin jauh saja. Sepertinya kita akan mengucapkan selamat tinggal kepada pacarku Jianran. Lalu sang komentator pun lanjut mengatakan bahwa ada 6 titik poin lagi yang muncul dan langsung dilumat Yu Peng. Skor pun menjadi 80-0. Tiba-tiba sang komentator pun melihat pesan yang ada di monitor. Ternyata itu dari sang MC kita memberitahukan bahwa dia tadi baru saja dari toilet. Jadi apakah sekarang dia bisa mulai? Namun para penonton malah mengejek-ngejek sang MC kita. Menurut mereka itu hanya alasannya saja agar tidak dihabisi dengan skor 100-0. Sang MC kita pun langsung menunjukkan apa itu namanya cepat. Tanpa basa-basi lagi, Sen pun langsung melumat 9 poin sekaligus. Sang komentator yang melihat pun mulutnya langsung ternganga-nganga dengan kecepatan luar biasa sang MC kita. Sang MC pun terus mengambil poin dari Yu Peng. Jianran dan Lily pun terkejut melihatnya. Beda dengan Lu Meng dan Zhang, mereka malah kagum melihat kecepatan saudara ketiga mereka. Sang MC kita pun terus mengambil poin dan pada akhirnya epic comeback dengan skor Yu Peng 80 dan skor sang MC kita 100. Sang pemenangnya adalah pacarku Jianran. Para penonton yang melihat pun tak percaya, 100-80. Sedangkan Yu Peng terlihat sangat kesal dengan kekalahannya. Setelah itu, terlihat Sen dengan saudara-saudaranya mengadakan pesta kemenangan. Saudara Kang pun mengatakan sekarang satu sekolah akan membicarakan tentang kekalahan Yu Peng dengan selisih 20 poin. Dia memang sampah dan tidak pantas menjadi peringkat pertama. Banyak para penggemar wanita kecewa dengannya. Si nomor 1 tidak ada apa-apanya di hadapan saudara ketiga kita. Yang pun juga ikut mengatakan kemenangan bisa membuat orang jadi dermawan. Jadi saudara ketiga belikan aku 50 tusuk sate barbecue. Sedangkan Lu Meng mengatakan bahwa orang-orang di luar sana sekarang sedang mencari identitas pacarku Jianran. Sedangkan saudara ketiga kita tidak ingin identitasnya diketahui dan mentraktir kita. Apakah ini disebut uang tutup mulut? Lalu Kang pun mengatakan lagi bahwa dia sudah banyak makan. Jadi saudara ketiga tidak perlu khawatir. Aku akan menjaga rahasia ini. Tapi kapanpun aku lapar, aku akan mencarimu, canda Kang. Tiba-tiba seseorang menyapa sang MC kita. Ternyata itu Meng Meng dan teman-temannya yang katanya ingin makan malam juga. Temannya pun memperkenalkan dirinya bernama Wang Chun. Meng Meng selalu membicarakanmu senior, ungkapnya. Sedangkan rambut yang dikuncir bernama Li Chen Chen. Halo Meng Meng, jadi kita ketemu lagi ya, ungkap Sen yang tak menyangka bertemu Meng Meng. Kang pun langsung bertanya-tanya sejak kapan sang MC kita ini mempunyai kenalan adik kelas yang cantik-cantik. Apakah saudara ketiga berbuat buruk di belakang kami? Lu Meng pun berujar sudah sewajarnya dengan kekuatan saudara ketiga saat ini. Bukan tidak mungkin bisa dekat dengan 3 orang adik sekaligus. Hei, ini bukan seperti yang kalian pikirkan bro, ucap Sen. Lalu Meng Meng pun mengungkapkan karena mereka telah bertemu para senior, dia pun ingin meminta tolong kepada para seniornya. Dengan sigap, Kang pun merespon, cukup bilang saja adik-adik, sebisa mungkin abang akan membantu. Tanpa banyak basa-basi lagi, Meng Meng pun mengatakan bahwa mereka kekurangan orang. Kalau para senior belum bergabung dengan klub manapun, maukah kalian bergabung di klub kami, robot perang berat? Mendengar itu, Kang, Lu Meng, dan Zhang tak menyangka adik-adik yang unyu-unyu ternyata berada di klub robot perang. Singkat cerita, mereka semua pun pergi ke tempat klub robot perang. Di sana, ketua klub pun mengatakan bahwa para murid kelas panahan kemungkinan tidak bisa masuk. Soalnya fisik kalian tidak memadai. Bukan berarti kami pilih-pilih orang dan meremehkan kelas panahan. Ini soal syarat fisik, setidaknya kalian harus mencapai tingkat 2. Namun, Meng Meng langsung mengatakan kepada ketua sambil memeluk lengan Sen bahwa ketua tidak perlu khawatir, apalagi dengan senior Sen, dia pasti tidak akan mengecewakan kok. Lalu Meng Meng pun membawa para seniornya ke tempat latihan. Di sana banyak robot yang bisa digunakan untuk berlatih. Meng Meng pun menjelaskan tentang robot Rinho T1, Transport RS, dan Constructor.
Salah satu dari robot ini memiliki berbagai macam fungsi yang intinya tidak disarankan bagi pemula untuk menggunakannya. Wow, melihat itu para senior pun sangat kagum karena pertama kali melihat langsung robot-robot. Junior Meng Meng, apakah kamu tidak keberatan kalau kami menggunakan ini untuk latihan setiap hari? Tanya Lu Meng. Meng Meng pun menjawab tentu saja, bahkan Meng Meng pun sangat menantikannya. Lagi pula nanti akan ada pertarungan robot perang yang disponsori oleh Union. Sedangkan sang MC kita berpikir ini sangat bagus karena mereka mempunyai ruang latihan dibandingkan yang ada di sekolah harus mengantri dulu. Di sini aku bisa latihan kapanpun. Klub robot perang berat memang hebat, ungkap Sen. Lalu Shin pun berpindah. Di sana ada orang yang bernama Luo Xiangyang. Jadi kita sebut saja dia Luo Xiang, bukan Malam. Dia pun sedang protes dengan pak kepala mengenai para murid yang menggunakan fasilitas gudang nomor 7. Kenapa Anda membiarkan mereka menggunakan tempat latihan itu? Dan juga ketiga robot perang berat itu. Apa bisa murid-murid biasa itu mengoperasikannya? Sang pak kepala pun menjelaskan bahwa Luo Xiang tidak perlu khawatir dan ngegas begitu. Mereka itu adalah anak-anak yang menjanjikan yang tertarik dengan robot perang. Apa salahnya memfasilitasi mereka? Anak-anak yang menjanjikan ya. Aku pikir itu karena sponsor mereka kan. Sekolah terlalu banyak memberikan hal-hal yang menguntungkan mereka. Tidak peduli apapun itu, aku bisa merelakan gudang nomor 7. Tapi anak-anak itu tidak boleh merusak robot perang berat. Aku harus mengambilnya kembali, ungkap Luo Xiang. Singkat cerita, Luo Xiang pun ke gudang nomor 7. Dia pun berpikir piala bintang akan segera dimulai. Karena itu kami harus menggunakan banyak robot. Makanya dia harus mengamankan ketiga robot perang berat walaupun harus menyinggung para orang tua dari anak-anak kaya itu. Luo Xiang pun melihat ada orang yang sedang mengendalikan robot perang. Dia mengira orang yang mengendalikan itu adalah seorang pelatih robot karena menurutnya lumayan hebat cara mengendalikannya. Dia pun mulai tertarik dan mau mengetesnya untuk berlatih. Sedangkan itu ternyata orang yang di dalam robot itu ternyata sang MC kita. Sen pun merasa ini sangat hebat setelah dia beberapa hari berlatih dan sekarang bisa menguasai dasarnya. Tiba-tiba sistem memberi peringatan ada serangan dadakan. Sen pun dengan sigap dapat menangkisnya. Melihat itu, Luo Xiang pun sangat kagum dengan sang MC kita dapat menangkis serangan dadakannya. Kemampuan pelatih ini lebih kuat dari pelatih sebelumnya, ujarnya. Sedangkan itu, Sen pun juga kagum ada orang yang menggunakan robot transport dengan lincahnya padahal bukan robot perang. Apakah ini ketua klub si Pati atau si Skinny? Luo Xiang pun langsung menyerang lagi. Dia pun merasa sudah sejak lama tidak ada orang yang bisa membuatnya sesemangat ini. Sen pun membalas dengan kecepatan tangannya. Dia pun berhasil menyerang saat Luo Xiang lengah. Setelah itu Sen pun keluar karena tangannya sudah mati rasa. Dia pun tak menyangka bahwa mengendalikan robot lebih melelahkan. Sedangkan itu Luo Xiang berpikir bahwa pelatih ini tidak begitu kuat. Hanya saja seiring berjalannya waktu dia semakin berkembang. Kalau begini aku harus berbicara dengannya panjang lebar. Lalu Luo Xiang pun juga keluar dari robotnya dan menyadari saat melihat seragam sekolah. Ternyata dia tadi melawan seorang murid. Sen pun juga terkejut ternyata bukan ketua klub. Luo Xiang pun langsung bertanya apakah Sen ini benar-benar seorang murid. Sen pun memperkenalkan dirinya bahwa dia baru saja masuk ke klub robot perang berat. Sen pun bertanya apakah Luo Xiang ini seniornya, namun dia tidak pernah melihat. Sen pun juga memuji Luo Xiang yang benar-benar hebat mengendalikan sebuah robot. Intinya Sen mengatakan bahwa dia berada di kelas panahan dan baru saja bergabung dengan klub robot perang berat ini. Mendengar itu Luo Xiang pun berpikir apa dia ini murid baru tahun ini? Aku menemukan seorang jenius. Lalu Sen pun langsung berpamitan ke Luo Xiang dan kapan-kapan latih tanding lagi kalau ada kesempatan, ucap Sen. Luo pun berpikir lagi bahwa murid panahan saja fisiknya seperti itu. Tapi kalau dia ikut klub robot perang tempurku, sudah dipastikan ranking sekolah militer akan meningkat. Seorang jenis seperti itu tidak bisa disia-siakan di robot perang berat. Keesokan harinya di ruang klub,
Sang ketua klub pun mengatakan beberapa hari lagi Piala Bintang akan dimulai. Semua jenis robot perang akan di sini. Ayo lihat yang mana yang akan kalian ikuti. Wang Chun pun mengungkapkan bahwa robot perang berat mereka tidak memiliki keunggulan dalam bertarung. Jadi mereka harus mengambil yang lebih sederhana. Li Zhenzhen pun mengiyakan apa yang dikatakan Meng Chun dan menambahkan bahwa mereka lebih baik ikut jenis angkut saja, karena itu memiliki kesempatan lebih tinggi untuk menang. Lalu Shen pun menanyakan apa hadiah dari kejuaraan ini. Meng pun menjelaskan bahwa hadiahnya bagus-bagus. 3 besar bisa mendapatkan semua hadiah. Ada jenis Star Beast, jenis Star Corn, dan sebuah robot perang baru. Harganya pun bisa ratusan ribu, bahkan jutaan kalau di pasaran. Mendengar itu, Shen pun langsung mengatakan, kalau begitu aku tidak perlu ikut salah satunya, karena itu akan menjadi kerugian besar. Aku mau daftar di semua kategori.